hari Minggu. Nah, tepat pada hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah, minggu yang ketiga nih Kak Gita. Wah, nggak kerasa ya adik-adik, udah 3 minggu kita menjalani masa Prapaskah. Nah, iya nih Kak Tere, dalam masa Prapaskah itu kita perlu melakukan puasa dan pantang. Gimana ya Kak, kira-kira puasa dan pantang dalam gereja Katolik itu? Gimana ya Kak Gita dan adik-adik, ada yang tahu nggak nih? Nah, Kak Gita bantu jelasin ya. Kalau puasa itu dilakukan oleh umat Katolik yang berumur 18 sampai 60 tahun. Dan puasa itu adalah makan sekali kenyang. Biasanya adik-adik ini makan kan sampai tambah-tambah tuh kan. Nah, dalam masa Prapaskah ini perlu dikurangi adik-adik. Nah, sekarang Kak Tere akan menjelaskan tentang berpantang. Gimana tuh Kak Gita tentang berpantang? Adik-adik ada yang tahu nggak? Oke, Kak Tere jelasin ya. Berpantang itu artinya kita mengurangi hal-hal atau mungkin makanan yang kita sukai selama masa Prapaskah ini. Misalnya, adik-adik kan banyak yang suka main game tuh kan, bahkan bisa sampai 5 jam, sampai 7 jam bahkan tuh bermain game dalam gimana satu hari. tuh Kak? Nah, di masa Prapaskah ini kita berpantang yang tadinya bermain game selama 5 jam, kita kurangi menjadi 1 jam dalam satu hari. Fungsinya itu apa sih Kak? Nah, fungsinya itu adalah agar kita ikut serta dalam sengsara Tuhan Yesus di kayu salib selama masa Prapaskah ini. Pastinya adik-adik bangga kan kalau misalnya bisa ikut serta dalam penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti bangga dong Kak. Kak Tere aja bangga kalau misalnya Kak Tere itu bisa berpantang, berpuasa full selama masa Prapaskah ini. Nah, adik-adik di rumah sudah paham kan bagaimana berpuasa dan berpantang dalam gereja Katolik? Pastinya dong Kak. Jadi karena kita sudah mengetahui beberapa hal tentang berpantang dan berpuasa selama masa Prapaskah, mari kita berdiri Dan bernyanyi. Bunga berseri, rumput menari, surya bersinar di pagi, burung-burung pun bernyanyi. Karena Tuhan Yesus pengasih, pemberi sukacita sejati. Karena Tuhan Yesus berjanji, kan selalu setia melindungi.
Adik-adik sekami di rumah, setelah kita bernyanyi, sekarang kita siapkan hati, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata. Kita akan berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang masih Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami akan melaksanakan Minggu Gembira kami. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Semoga dengan sukacita Minggu Gembira ini, kami sungguh-sungguh menjadi anak yang baik. Terima kasih Yesus, terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Amin. Mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Mewartakan, mari mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Jati diri gereja mewartakan Roh Kudus yang akan menentukan. Sekarang kita mau mendengarkan Injil Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi ya, dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan.
Nah, adik-adik yang terkasih, dari bacaan Injil Lukas tadi, banyak orang-orang Galilea yang mengikuti Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk bertobat, terutama dalam masa Prapaskah ini. Kita diajak untuk bertobat dan menjadi lebih baik lagi. Adik-adik yang terkasih, tahu nggak apa sih artinya bertobat? Ya, bertobat artinya tidak mengulangi kesalahan kita lagi, tidak berbuat dosa lagi. Contohnya, adik-adik itu tidak boleh bong kibul, geli, mama. Bong itu adalah sombong atau berbohong. Ki itu adalah iri. Bol itu adalah cabul. Gel itu gelojo alias rakus. Ma itu tidak boleh marah dan malas. Maksudnya, kalau kita punya mainan baru, kita tidak boleh sombong, tidak boleh iri sama kawan, tidak boleh dengki sama kawan, apalagi menjadi anak yang pemalas. Kalau orang tua kita menyuruh kita mengerjakan PR, mencuci piring, menyapu rumah, kita langsung mengerjakannya. Tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Karena kalau kita menunda-nunda pekerjaan, pasti kita tidak akan mengerjakannya. Nah, adik-adik yang terkasih, kembali ke Injil tadi. Yesus menggunakan pohon ara sebagai perumpamaan. Adik-adik tahu nggak sebenarnya siapa pohon ara yang dimaksud itu? Ya, pohon ara yang dimaksud itu adalah orang-orang Israel. Orang-orang pilihan Allah, termasuk kita, termasuk orang tua kita di rumah, termasuk guru yang di sekolah, teman-teman, abang, kakak. Mereka adalah umat pilihan Allah. Nah, adik-adik yang baik, dari Injil hari ini kita diajak untuk menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang tidak bongkibul. Tidak boleh sombong, tidak boleh berbohong, iri, suka marah-marah, dan jadi anak pemalas. Pokoknya kalau kita menjadi anak yang baik, Kak Devi yakin pasti orang tua kita juga senang. Apalagi Tuhan Yesus pasti bangga sekali punya anak-anak yang baik seperti kita. Keren kan? Adik-adik sekami yang di rumah, untuk menanggapi sabda Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan syahadat singkat kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan tinggi surga, inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Bagi anak-anak sekami, ya Bapa, berkatilah anak-anak sekami dimanapun mereka berada, lindungilah mereka, berikanlah mereka kesehatan, dan berikan juga ya Bapa roh kebijaksanaan agar selalu bijaksana dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, berkatilah saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, terlebih-lebih ya Bapa dalam situasi sekarang kami dilanda oleh suatu virus pandemi COVID-19.
Berkatilah kami semua, jauhkan kami dari segala penyakit-penyakit. Dan berkati juga ya Bapa orang-orang yang merawat saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua sekami di Keuskupan Agung Medan dan dimanapun berada. Ya Bapa, berkatilah orang tua kami, berikanlah kesehatan dan berikan roh kebijaksanaan, serta Engkau limpahkan rezeki yang cukup. Kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa dan permohonan kami, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Untuk menyatukan doa-doa permohonan kita itu, marilah kita satukan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yesus tak punya tangan lagi, tangan kita yang menjadi tangannya untuk melakukan
tiba waktunya kita kreativitas. Wah, kreativitas adik-adik. Hari ini kita kreativitas apa ya, Bu? Ini loh ada angka-angka. Angka-angka ini adalah angka-angka pada Alkitab. Nanti Ibu Nels berikan angka, baru kamu beritahu kisah apa atau nama atau apa saja yang ada pada Alkitab. Oke, adik-adik kita akan berpikir sebentar lagi ya. Kita tunggu dari Bu Nels. Mulai. Mulai. Siap? Siap. Oke. Angka 3. Angka 3 apa ya? Oh, 3 anak Nabi Nuh. Siapa saja ayo? Ada Sem, Ham, dan Yafet. Oke. Lanjut. Angka 7. 7 ada Allah beristirahat pada hari ke-7 adik-adik. Bagus. Oke. Angka 5. 5. Apa ya, Bu? Apa ya adik-adik? 5 roti. Thank you. Oke. Angka 10. 10 ada 10 tulang. Oke, lanjut. Angka paling gampang. Angka 12. 12 ada 12 murid Yesus. Oke. Oke, lanjut. Angka 1. Angka 1 yaitu Allah itu tunggal, satu dan esa. Yang terakhir ini sekarang yang kita Apa ya? Ayo, apa ya? jalani. Apa ya? Angka 40. 40 yaitu 40 hari berpuasa dan berpantang. Betul tidak, Bu? Betul. Oke. Terima kasih adik-adikku. Semangat. Sampai ketemu kreativitas Di minggu depan. Dadah. Adik-adik sekami yang baik, setelah kita bernyanyi bersama, kita mendengarkan sabda Tuhan. Nah, untuk menutup minggu gembira kita ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau beri waktu untuk merasakan hari sukacita kami di minggu gembira kami ini. Ya Bapa, apa yang kami dengar dan apa yang kami lakukan pada minggu gembira ini, semoga membuat kami sungguh-sungguh menjadi anak yang baik, tunas-tunas kecilnya. Berkatilah ya Bapa segala kegiatan kami di hari-hari berikutnya. Semoga kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih ya Bapa, doa ini kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik di rumah, minggu gembira kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, semangat ya untuk tetap menjalankan pantang di masa prapaskah ini. Katanya nih ya Kak Gita, kalau misalnya kita berpuasa dan berpantang secara full selama masa prapaskah ini, berkatnya itu makin banyak loh Kak. Wah, bagus tuh, Kak. Nah, jadi adik-adik, semoga kita semua tetap semangat untuk berpantang dan mengakui dosa-dosa kita selama masa prapaskah ini. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan minggu gembira kita di minggu selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye! Hai semuanya. Wah, cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, burung pun menyanyi. Senangnya hari ini. Yuk, kita menari dan menyanyi. Hora! Tepuk tangan.